Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa ya. Ketua kelasnya siapa ya Bu ya? Aduh. Oh ya saya. Oke teman-teman, pertama-tama marilah kita berdoa dulu agar diberikan kebermanfaatan di mata pelajaran kali ini. Doa dimulai. Amin. Sudah selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Oke, kurang semangat ya. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh ya, siap ya Allah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu akan cek persepsi terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman bisa dibantu untuk melihat kiri kanannya, apakah ada teman yang tidak masuk atau tidak. Masuk. Oke. Masuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bertanya nih. Di sini menurut kalian jenis barang apa yang termasuk dalam kategori barang habis pakai? Pulpen. Tas. Oke, nah barang-barang yang disebutkan tadi merupakan barang-barang yang digunakan untuk keberlangsungan dalam sarana dan prasarana. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan pengertian pengadaan sarana dan prasarana, mengemukakan apa saja itu tujuan pengadaan sarana dan prasarana, dan menguraikan perencanaan dalam sarana dan prasarana. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa itu pengertian sarana dan prasarana? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, kalau nggak ada, ibu akan jelaskan sedikit apa itu pengertian pengadaan sarana dan prasarana. Jadi, pengertian sarana dan prasarana itu adalah suatu fasilitas ataupun barang yang disediakan untuk sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat. Di sini seperti sekolah, kantor, ataupun fasilitas lainnya itu harus mempunyai sarana prasarana yang memadai. Gunanya untuk apa? Gunanya prasarana ini agar barang-barang itu terlihat efisiensi, efektif, dan juga mengetahui jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, dalam proses pengadaan sarana dan prasarana itu tidak hanya langsung dalam melakukan kegiatan tersebut, tapi juga melalui tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Sebelum ibu jelaskan, di sini terdapat 7 jenis tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, ibu ingin kalian menjelaskan satu persatu dari tujuan sarana dan prasarana tersebut. Siapa yang mau menjelaskan duluan, nanti ibu kasih jajan. Mbak Joy? Oke. Yoga? Benar. Jerem, ayo Jerem jelaskan. Semuanya Bu. Salah satu dong. Oke, aku mau ngejelasin yang tepat waktu, boleh Bu? Boleh. Oke, menurut saya yang tepat waktu itu, jadi barang itu sudah ada dan sudah dipersiapkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Jadi jadi setiap awal akhir tahun ada rencana kegiatan mungkin di suatu perusahaan. Jadi sudah diperkirakan apa aja barang yang dibutuhkan. Oke. Terima kasih Jeremy, luar biasa sekali ya jawabannya teman-teman. Di sini ada yang ingin menambah untuk menjelaskan lagi? Ya.
Oke, Akbar boleh. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang tepat lokasi itu. Jadi barang dikirim ke tempat yang sesuai dengan permintaan pemesanan. Jadi barangnya itu harus tepat pada lokasi. Ketika kita memesan di UNS, masa nanti dikirimnya di UNER gitu kan enggak Lucu ya. lucu sekali. Jadi harus pengadaan sarana prasarana itu harus tepat lokasi. Terima kasih Akbar atas penjelasannya. Jadi betul yang dikatakan Jreni dengan Akbar, tepat waktu itu barang yang dibutuhkan sesuai dengan waktunya. Jadi kita akan membeli barang jika barang itu sudah habis atau barang itu sudah tidak dapat difungsikan dengan baik. Nah, sedangkan lokasi itu seperti yang dijelaskan oleh Akbar tadi, lokasi ini mempengaruhi jenis barang yang bakal kita beli atau kita terima. Jadi nggak mungkin dong kita belinya butuhnya hari ini nih, kita butuh solasi hari ini tapi kita belinya melalui online di Jakarta, itu jelas tidak mungkin ya. Nah, terus di sini adalah tepat mutu. Tepat mutu itu artinya apa sih, Bu? Nah, tepat mutu itu adalah barang yang sesuai dengan kecocokan guna. Semisal kita membeli komputer nih, karena kita anak PAP ya, nah, komputer itu digunakan untuk kita. Nah, komputer itu sesuai dengan administrasi. Jumlah komputer itu juga disesuaikan dengan berapa siswa yang ada. Misal 30, berarti jumlah komputer tersebut adalah 30. Nah, selanjutnya yaitu tepat jumlah. Nah, jumlah itu tidak boleh cukup, berlebihan, ataupun kekurangan. Kalau jumlah itu berlebihan, berarti jumlahnya itu bakal membazir, apalagi barangnya itu cepat habis gitu loh. Dan barang itu dengan jangka yang cukup panjang pasti bakal menumpuk di gudang ataupun tidak digunakan dengan baik lah. Terus kemudian tadi ini ada tepat sumber. Jadi semisal nih kita harus beli barang kita dari agen atau supplier yang emang betul-betul terpercaya. Biasanya ini ada pihak ketiga nih, misal kayak kita ingin membeli laptop. Nah, kita gak mungkin dong kita beli laptop di Indomaret itu. Nah, jadi kita harus beli laptop pada tempat yang benar-benar terpercaya dan juga memiliki amanah. Nah, terus ini harga ini itu disesuaikan dengan adanya kondisi pasar yang sekarang. Kita harus riset dulu nih, harga berapa sih budget kita, anggaran kita untuk barang yang kita butuhkan tersebut. Nah, terakhir ini ada tentang peraturan. Peraturan ini kayak yang dilakukan seperti SOP ataupun hal-hal faktor-faktor satu sama lain kepada pembeli dan juga penjual. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu Ibu akan lanjut ke pretest. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, di sini kalian bisa men-scan pretest tersebut ya. Ada 7 atau 5 soal. Pastinya seru karena ada kodenya di situ. Bisa. 10. Betul, langsung ketik play aja ya anak-anak. Di situ nanti kalian akan dikasih 3 opsi jawaban pilihan. Nanti kalian tinggal pencet-pencet aja katanya mau berupa sebelah kiri, kanan, atau tengah. Gimana ya? Lancar? Ada kendala kan anak? Oke. Teriakan besar banget ya. 110. Aduh, keren sekali. Ya, coba kembali. Oke, apakah sudah mengisi pretest? Siapa yang sudah? Boleh angkat tangan? Sudah. Oke, keren. Yang lain segala ya, karena Oke, sekarang kita lanjut ke materi.
Di sini ada klarifikasi sarana dan prasarana. Klarifikasi sarana dan prasarana ini dibedakan menjadi 3, yaitu barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang tidak bergerak. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu contoh barang tidak bergerak yang ada di sini? Gedung. Terus, Bangunan. oke, itu ya yang dikatakan oleh Joyce tadi. Nah, di sini ada penjelasannya nih teman-teman. Barang habis pakai itu barang yang digunakan dalam pemakaian dengan waktu yang singkat. Jadi barang itu bisa kita beli sewaktu-waktu misal kita butuhkan, atau emang barang itu sudah habis stoknya. Lalu adalah barang tidak habis pakai. Di sini barang itu memiliki nilai dengan jangka waktu yang cukup panjang, seperti contohnya kursi, meja, proyektor, LCD ataupun laptop. Nah, barang tidak bergerak itu seperti yang dibilang Joy tadi, yaitu gedung, bangunan. Nah, karena gedung bangunan ini memiliki aset yang cukup sekali panjang hingga puluhan tahun, jadi dia maksudnya barang tidak bergerak. Oke, karena barang-barang itu tidak langsung masuk kepada pendataan atau inventaris, tapi juga masuk kepada perencanaan barang. Nah, saat kita menggunakan barang itu, kita harus merencanakan apa aja sih barang-barang itu dapat dilakukan. Nih, di sini adalah barang habis pakai nih. Ibu mau minta tolong kepada Bella untuk membacakan apa saja perencanaan untuk barang habis pakai. Perencanaan untuk barang yang digunakan secara berkala. Bentar, kamu boleh pindah nggak? Boleh. Soalnya tak terdengar. Perencanaan untuk barang yang digunakan secara berkala. Yang pertama, menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana yang akan dilakukan. Kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang setiap bulan. Yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Oke, terima kasih Bella atas penjelasannya. Oke, di sini ada perencanaan barang tidak habis pakai. Nah, ini memiliki 4 umur yang cukup lama ya teman-teman. Di sini ada menyusun, menganalisis daftar, memperkirakan seberapa biaya yang akan dikeluarkan, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, dan juga urgensi apa kebutuhannya itu, serta menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi triwulan ataupun menjadi rencana tahunan. Di sini, menurut kalian apa aja sih barang habis pakai yang memiliki umur sebanyak kurang lebih 3 bulan ataupun 1 tahun? Oke, benar. Terima kasih jawabannya Febri. Nah, di sini ada perencanaan barang tidak bergerak. Ada tanah ini meliputi dengan adanya lokasi luas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu juga kita saat membeli tanah kita harus survei nih, apakah tanah ini cocok untuk kita gunakan misalnya sebagai kos, bagaimana jalanannya, lalu anggaran berapa yang kita butuhkan untuk membeli tanah tersebut, serta bangunan ini kita harus sesuaikan juga sebagai fungsi, struktur, atau bagaimana standar untuk menyusun anggaran-anggaran yang akan dilakukan ke depannya. Nah, oke, karena penjelasannya tadi sudah selesai, sebelum kita memasuki post test, maka ibu ingin bertanya tadi apa saja dari tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Tepat lokasi, tepat waktu itu ada 3, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sumber. Oke, betul ya. Oke, setelah itu ibu minta tolong kalian untuk mengisi
pos-tes yang ada di sini ya teman-teman. Untuk pos-tesnya bisa dimulai dari sekarang, waktunya 2 menit dari sekarang. Iklan. Ya emang. Emang. Pertanyaan Iya kok. Anak aku ini Pak, apa ya? Dia dari 20. Gimana udah? Apakah ada kesulitan? Gimana Bar? Lancar? Susah ya? Enggak kan tadi sudah Ibu jelaskan. Masa kalian nggak bisa mengerjakan? Ya wis. Sekali salah yang Oke. Nyolin gitu. Oh, Mau nyolin lho. Ada salin lho. Saiki soalnya harus nyolin. Antara hidup dan mati. Iya sih. Iya sih. Oke, saya kira cukup untuk mengerjakan pos-tes tersebut. Jadi, belum habis loh Bu. Masih 2 menit. jadi masih bertahan. Pertahankan nyawa biasa. Oke, karena di sini Ibu cukupkan, kita akan masuk ke kesimpulan. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, kepada Bulan tolong disimpulkan pelajaran apa yang kita ambil hari ini. Jadi pengadaan sarana dan prasarana itu penting buat suatu perusahaan atau organisasi. Oke, jadi kesimpulannya hari ini adalah pengadaan sarana dan prasarana itu sangat dibutuhkan untuk suatu organisasi, sekolah ataupun kantor, dan juga sarana dan prasarana ini memiliki tujuan serta klarifikasi barang yang diperlukan dalam kegiatan. Nah, slide terakhir yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu yaitu adalah terima kasih. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya kita akan mempelajari tentang asas-asas pengadaan sarana dan prasarana serta metode apa saja yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.